Selamat sore, sahabat Patmana. Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera. Selamat datang bagi peserta yang baru pertama bergabung dengan acara webinar kami. Selamat bergabung kembali kepada teman-teman yang lain. Saya Eka dan Putri, partner saya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman bersama Patmana sore ini dalam rangkaian webinar kami yang masih dengan tema reparenting. Terima kasih juga kepada Bapak Wayan Mustika yang telah hadir kembali bersama kita kali ini. Pak Wayan akan mengulas tema reparenting dari aspek pengaruh kehidupan sosial dalam pengasuhan. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silahkan Rini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 yang baru saja kita lalui bersama beberapa hari yang lalu. Sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi tentang kegiatan kami, kegiatan di Patmana. Bulan ini kami membuka kelas baru, yaitu kelas lanjutan astropsikologi setiap Senin jam 19.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dimulai tanggal 28 Agustus. Kelas lanjutan astropsikologi ini akan lebih berfokus pada experiential learning agar peserta memiliki kesadaran tentang dirinya lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Kami juga sedang mengadakan serial kajian spiritual bersama Bapak Muhammad Bakir dengan topik jiwa dan tubuh yang diadakan pada Sabtu 12 Agustus, 26 Agustus, dan 9 September pada jam 10 sampai dengan jam 12. Selain kelas-kelas webinar, kami juga ada sesi-sesi coaching, personal coaching dan counseling tentang parenting maupun kesadaran diri atau self-awareness dengan menggunakan metode astropsikologi, psikoanalisa, fototerapi, dan enneagram atau 9 tipe kepribadian diri, baik secara online dan offline, ada juga yang private dan maybe small group session, jadi sekitar 4-5 orang. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, topik yang akan disampaikan oleh Pak Wayan hari ini adalah pengaruh kehidupan sosial dalam pengasuhan. Bulan depan, tepatnya pada Sabtu 23 September, Pak Wayan juga akan melanjutkan dengan topik lain, yaitu nilai moral dalam pengasuhan.
Seperti biasa, susunan acara hari ini adalah ulasan materi oleh Pak Wayan yang akan diikuti oleh sesi tanya jawab dan di akhir sesi akan ada waktu hening untuk mendengarkan aliran semesta. Sebagai pengantar sesi ini, saya akan membacakan kutipan dari Pak Wayan. Adat budaya adalah perisai pelindung moral dan spiritual bangsa. Silahkan, Pak Wayan. Terima kasih, Bu Eka. Suara saya kedengaran, Bu Eka? Kedengeran? Ya. Ya, terima kasih. Saya belum... Oke. Terima kasih, Bu Eka. Selamat sore, Bapak Ibu. Saya lihat wajah-wajahnya beberapa sudah sering ketemu di Rumah Semesta di Jakarta. Terima kasih banyak sudah bergabung lagi pada sore hari ini di Padmana. Kita akan bercerita atau menggali lagi sisi lain dari parenting dalam dunia kehidupan kita sekarang bernegara ini. Karena kita baru saja, sebagaimana disampaikan tadi, baru saja merayakan 78 tahun Indonesia merdeka. Nggak tahu nanti gimana jadinya Indonesia ini ketika budaya mulai hilang dalam kehidupan parenting di rumah masing-masing, di sekolah maupun di pemerintahan. Hari ini kita akan mengulas banyak tentang diri kita yang adalah hasil parenting dari masa lalu, yang mungkin sebagiannya masih ada efek positif dari budaya masa lalu kita yang mungkin penuh dengan ajaran moralitas, tutur-tutur yang penuh penuh ajaran yang luhur. Lalu kita juga di kehidupan sekarang ini berhadapan dengan efek lain dari kondisi di mana adat dan budaya mulai menipis. Adat dan budaya luhur yang pernah kita apa namanya pernah kita alami dalam kehidupan sehari-hari mulai menipis dan kita lihat efeknya seperti apa. Sehingga kita nanti akan lihat apakah benar pengaruh sosial itu begitu kuatnya mempengaruhi kondisi masa depan, termasuk kondisi kita yang mungkin pernah tersentuh dengan budaya-budaya yang menyebabkan kita sedikit membias dari ajaran leluhur kita. Mari kita lihat, dan karena saya datang dari Bali sehingga saya akan coba fokuskan di apa yang terjadi di Bali. Selain sebagai cara kita memetik ajaran leluhur Nusantara, juga supaya nanti ini menjadi inspirasi agar di masing-masing tempat nanti orang-orang, para orang tua, para guru, pemerintah mulai mengambil sudut-sudut luhur dari budaya yang ada di daerah masing-masing untuk ke depan membangun Indonesia yang semakin maju karena ada keluhuran budi dan daya di dalamnya. Baik, izin saya share screen untuk mempermudah kita melihat apa yang ada di dalam cerita kita pada sore hari ini. Sore sampai malam nanti. Oke. Oke, pada hari ini kita akan melihat pengaruh kehidupan sosial dalam pengasuhan anak di masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Apakah adat dan budaya itu masih penting untuk kita pertahankan, terutama warisan orang-orang tua dulu? Kita akan bisa belajar dari sini. Nah, atau nanti ke depan apa sih yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan generasi bangsa Indonesia ini tetap ada dalam jalurnya yang benar. Kita tahu bagaimana adat dan budaya dari dulu dianggap sebagai perisai pelindung moral dan spiritual bangsa, termasuk di Bali. Salah satu cara Bali mempertahankan kesejatian dirinya adalah menjaga adat dan budaya yang dulu dibawa dari tanah Jawa, di zamannya Majapahit, kemudian mengalami akulturasi di sini. Terus-menerus mengalami perkembangan, tetapi tidak jauh melebar atau
istilahnya bahasa Balinya jauh bias dari nilai-nilai leluhurnya, sehingga sampai di sinilah Bali apa adanya, tidak jauh berbeda dengan dulu. Ya, mudah-mudahan ke depan tetap seperti ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak para guru, para orang tua, pemerintahan di tempat lainnya di Nusantara ini. Jadi kita mulai dengan kita melihat kebenaran atau kenyataan, karena setiap kenyataan itu adalah kebenaran apa adanya yang harus kita terima dan kita pelajari. Inilah kondisi kehidupan kita yang mungkin sempat kita lihat beberapa tahun belakangan ini, ya. Ada anak-anak remaja yang begitu mudahnya tersulut emosi lalu melakukan tawuran ini, melakukan tawuran. Lalu ada anak-anak di sekolah, di rumah yang sering mendapatkan bully atau perundungan dari sesamanya. Jadi sesama anak remaja, bahkan kadang orang tua pun melakukan perundungan kepada anak-anaknya. Nah, apalagi ini sempat viral, ya, perilaku seorang murid yang begitu berani kepada gurunya, yang mungkin di masa kita dulu di kalau masa saya masih muda itu tahun 80-an, usia-usia sekolahnya. Mungkin dulu tidak banyak yang berani seperti ini, seperti sekarang ini. Dan ini kita tidak melihat salah benarnya, tapi kita melihat apa yang lupa kita jaga, sehingga lupa kita benahi dalam kehidupan kita mulai di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, di Jepang sekarang ini banyak anak-anak muda yang mengalami depresi, dan banyak yang jarang mau keluar rumah, gitu. Tetap diam di dalam, orang introvert yang antisosial, banyak yang seperti ini, entah kenapa alasannya, gitu. Nah, bahkan banyak juga kita lihat anak-anak yang suka melawan orang tua, tidak mau mendengarkan apa yang dinasihatkan orang tua atau diajarkan orang tuanya. Nah, apakah sepenuhnya kenyataan yang kita lihat ini adalah suatu kesalahan yang memang ada pada mereka? Ataukah ini sebuah cerminan kepada apa yang terjadi dalam diri kita sebagai orang tua, sebagai guru-guru, sebagai pemerintahan yang tidak memberikan teladan yang perlu dibenahi bagi anak-anak remaja, anak-anak kita di masa depan ini. Ini yang kita perlu renungkan. Atau barangkali kita pernah dalam kondisi seperti ini. Pernah depresi, ya, pernah merasa terasing di dalam kehidupan kita, pernah tidak mau mendengar suara orang tua, bukan suara orang tua yang nyata, ya, tapi suara orang tua kita di semesta ini, yaitu Tuhan. Pernah tidak mau lagi percaya sama Tuhan, percaya pada apa kata hati nurani. Mungkin kita pernah seperti ini. Bahkan kita pernah berani, ya, walaupun kita sudah tua, tapi kita berani pada ajaran-ajaran luhur, seperti anak muda yang berani pada gurunya. Atau mungkin kita seperti anak muda yang berani membuli, berani melakukan perundungan, bukan terhadap orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri. Ya, karena dalam ilmu parenting itu sudah diajarkan bahwa ketika masa kecil kita banyak mengalami hambatan-hambatan dalam mengenali diri, sehingga tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya yang kita lakukan adalah menyakiti diri sendiri juga. Selain kemudian mungkin efeknya kita akhirnya nekat menyakiti orang lain. Tapi begitu kita sering melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, membuli, berani pada diri sendiri atau hati nurani kita, tanda-tanda ada masa lalu kita di dunia parenting, di masa kita dalam pengasuhan belum beres. Nah, mempelajari ilmu parenting ini mudah-mudahan bisa membawa kenangan kita di masa kecil, sehingga kita bisa memaklumi dan memaafkan apa yang terjadi di masa kecil kita dulu. Sehingga kita bisa melupakan hal-hal buruk yang pernah terjadi semasa kita dalam pengasuhan orang tua di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, dengan pemaafan seperti itu, mudah-mudahan kita menjadi hidup lebih merdeka, tidak lagi terkungkung oleh hal-hal buruk dari pengajaran-pengajaran dan pengasuhan masa lalu. Sekaligus apa yang akan disampaikan hari ini dalam kondisi kehidupan real yang sering kita temui ini, kita bisa belajar kepada kehidupan ini, bagaimana seharusnya kita menjadi orang tua, bukan saja orang tua kepada orang lain di luar diri kita,
setidak-tidaknya kita belajar kembali menjadi orang tua bagi anak kecil dalam diri kita. Anak kecil dalam diri kita yang barangkali dulu tidak mendapatkan pengasuhan yang bagus. Sekaranglah saatnya kita dengan kemampuan dan pencerahan yang sudah sering kita dapatkan, kita mulai belajar untuk tidak merundung diri kita yang kecil di dalam, yaitu jiwa kita. Tidak tidak suka menyakiti perasaan kita sendiri, ya, tidak bermusuhan dengan diri kita sendiri. Nah, ini barangkali yang perlu kita jadikan nanti setelah kita paham ilmu parenting ini, setidak-tidaknya kita mencoba untuk melakukan reparenting terhadap diri kecil kita yang dulu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga nanti ke depan kita menjadi pribadi yang jauh lebih bagus lagi. Nah, belajar dari apa yang ada di luar, kita bawa ke dalam diri kita. Nah, kita tahu bahwa dalam hukum hierarki, ya, dalam hierarkinya Maslow, kita tahu bahwa kebutuhan setiap orang itu dibuatnya seperti ini. Di awal kita akan sangat-sangat berusaha memenuhi kebutuhan fisiologis kita. Entah untuk bernapas, makan, minum, ya, hubungan seksual, kemudian tidur, ataupun yang lain-lainnya yang berkenaan dengan tubuh kita, fisiologis tubuh kita. Nah, setelah itu baru kita mulai memikirkan kalau semua kebutuhan makan terpenuhi, sandang, pangan terpenuhi, mulailah kita masuk ke wilayah papan. Papan atau mungkin kita ingin merasa aman karena sudah memiliki cukup tabungan, ya, kemudian cukup kesehatan, ada rumah yang bagus untuk tempat kita berlindung. Pokoknya rasa-rasa aman dan nyaman itu. Tapi kemudian yang sangat kita butuhkan setelah dua yang kebutuhan awal terpenuhi, tidak lain adalah kebutuhan sosial atau social need kita. Kebutuhan sosial di mana dalam kehidupan sosial itu kita merasa dicintai. Kita merasa dijadikan bagian dari orang-orang yang ada bersama kita. Sehingga kita tidak merasa antisosial, tidak merasa terasing dalam kehidupan kita yang sesungguhnya ramai. Karena kita di sana punya banyak teman, punya banyak orang yang bisa kita anggap sebagai keluarga. Orang yang bisa memberikan rasa akrab dan rasa perlindungan perasaan kepada kita. Itulah hal yang sangat kita butuhkan setelah dua kebutuhan awal tadi terpenuhi. Nah, setelah itu baru kita di kehidupan sosial kita akan mencoba untuk mencari harga diri kita. Belajar untuk respect pada orang lain, mendapatkan respect dari orang lain. Kemudian menemukan rasa percaya diri kita melalui berbagai pencapaian kesuksesan kita. Dan pada akhirnya kita harus memenuhi bagian dari diri kita yang lain yang yaitu self-actualization, yaitu kita ingin menemukan siapa diri sejati kita. Ya, menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita. Nah, dari sini kita tahu bahwa kaitan antara kehidupan diri kita sebagai pribadi, karena sebagai roh, kita mempunyai visi dan misi pribadi dalam kelahiran kita ini. Tetapi kita tidak mungkin melepaskan diri dari kehidupan dan kebutuhan pribadi kita sebagai makhluk sosial, yaitu berada di dalam lingkungan yang memberi kita rasa nyaman, ya, keakraban, ya, kekeluargaan. Nah, tetapi sayangnya di bagian ketiga itu kita sering menghadapi masalah. Ya, masa lalu kita mungkin sering dibully, masa lalu kita mungkin sering tidak dihargai, baik di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan akhirnya efeknya adalah seperti sekarang ini. Bahkan dalam satu penelitian dikatakan bahwa penyakit pada manusia itu 50% disebabkan oleh faktor kejiwaan atau spiritual, batinnya yang terganggu. Kemudian 25% oleh faktor psikis, 10% oleh faktor fisiologis tubuhnya, 15% justru oleh faktor emosi, faktor sosial. Jadi kondisi di mana kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan kehidupan sosial kita justru juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, bayangkan kalau kita berada di dalam lingkungan sosial yang tidak memberikan kita keakraban yang bagus sejak kecil dalam dunia parenting juga, apa yang terjadi. Benar-benar sampai sekarang pun mungkin itu masih menjadi beban
bibit-bibit penyakit yang harus kita tanggung, yang pelan-pelan menggerogoti kita dari dalam. Nah, di Bali kemudian ada pengajaran seperti ini. Dalam pengasuhan tubuh, pikiran, dan jiwa kita, di Bali dibagi kemudian 4 jenis guru. 4 jenis guru. Yang pertama itu adalah yang disebut guru rupaka. Guru rupaka ini artinya yang membentuk rupa. Bukan saja rupa yang dibentuk adalah rupa tubuh kita yang dibentuk oleh ayah dan ibu kita, tetapi rupa dari moral kita, rupa dari sifat kita, rupa dari cara kita bicara, rupa dari cara kita berpikir, rupa dari cara kita bertindak, itu juga sebenarnya dibentuk di rumah. Nah, seringkalinya di dunia tradisional, guru rupaka itu hanya membentuk tubuhnya, membentuk tubuh anak-anaknya. Seperti mungkin kita dulu hanya dibentuk dalam melalui perkawinan dan pernikahan tubuh orang tua kita, tetapi kemudian orang tua kita memiliki kehidupan sosial atau kehidupan keluarga yang tidak bagus, yang saling bertengkar satu sama lain. Sehingga akhirnya pertengkaran-pertengkaran mereka tanpa mereka sadari justru ikut membentuk cara kita melihat kehidupan ini. Kita mungkin menganggap kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh pertengkaran. Ya, kebenaran itu adalah bila hidup ini ada pertengkaran. Itu karena itulah yang kita lihat di masa lalu. Ya, kemudian ketika kita sudah mulai sadar bahwa guru rupaka atau orang tua kita, atau kita sebagai orang tua, tidak cukup hanya menjadi guru yang membentuk tubuh. Guru itu artinya penghilang kegelapan. Sehingga kita menghilangkan kegelapan dalam proses pembentukan tubuh manusia, anak-anak kita. Juga kita menghilangkan kegelapan dalam proses pembentukan pikiran mereka, perasaan mereka, sikap, cara berucap, dan sebagainya. Itu kita lakukan di rumah. Jadi bayangkan, sekian persen, hampir lebih dari 50% waktu belajar pembentukan pengasuhan anak-anak kita melalui tubuh, pikiran, dan jiwa mereka ada di rumah. Bayangkan kalau itu tidak terpenuhi dengan baik. Berapa banyak waktu yang berharga itu hilang. Nah, kemudian ketika mulai bersekolah, baik di TK, SD, dan seterusnya, mereka mulai dibentuk oleh lingkungan di mana ada guru pengajian atau guru sekolahnya. Sayangnya, guru pengajian itu bukan hanya yang menjadi tokoh utama dalam pembentukan cara berpikir, bersikap, berbicara, dan sebagainya dari setiap anak. Di sana juga ada lingkungan sekolah yang turut membesarkan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka. Ya, cara mereka bersikap dan sebagainya itu dibesarkan oleh anak-anak sebayanya yang datang dari keluarga-keluarga yang juga belum tentu dibentuk sesuai dengan idealisme yang kita inginkan. Jadi di rumah mungkin sudah diajarkan hal-hal baik, di sekolah mereka mendapatkan jenis-jenis pribadi yang berbeda dari keluarga yang berbeda, sehingga mereka di sana mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena seperti ini, Bapak Ibu mungkin pernah melihat burung. Ada burung yang mempunyai sarang yang bagus sekali. Bagaimana induk burung mengajari anak-anaknya? Ternyata tidak pernah disekolahkan anaknya untuk bagaimana membuat sarang burung, bagaimana mencari makan, tidak pernah diajarkan. Tetapi satu kemampuan itu diteruskan secara genetik melalui kecerdasan DNA di dalam tubuh burung-burung itu. Yang kedua, diajarkan melalui apa yang dilihat oleh burung itu, didengar oleh burung itu, sehingga mereka tahu kicauan seperti apa yang bermakna mencari makan, bermakna menghindari bahaya, bermakna menemukan sesuatu yang menyenangkan dan sebagainya. Itu ada jenis-jenis kicauannya. Bahkan kicauan untuk mendapatkan pasangan pun mereka tahu, karena mereka mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh induknya. Demikian juga hewan-hewan lainnya. Nah, di dalam diri kita pun, panca indera kita itu berfungsi sama. Dia akan meniru apa yang dilihat, didengar, dirasakan dari lingkungannya. Nah, bayangkan kalau anak-anak yang sudah kita didik dengan baik di rumah,
ketemu dengan lingkungan sekolah di mana dia bisa melihat, mendengar hal-hal yang berbeda dari apa yang diajarkan di rumah. Kalau yang di sekolah itu lebih banyak diajarkan hal-hal yang berbeda dan itu terus-menerus, bisa jadi yang di rumah akan dianggap ajaran yang salah dan di sekolah dianggap ajaran yang benar. Apalagi ketika guru-gurunya sendiri mempunyai doktrin-doktrin yang berbeda dengan doktrin yang ada di rumah yang diajarkan oleh orang tuanya. Ini sudah kita bisa bayangkan. Barangkali salah satu penyebab dari apa yang kita temukan tadi sebagai kenyataan di slide awal itu adalah itulah kenyataan bahwa di rumah belum tentu orang tuanya ingin anaknya sekolah dan menjadi anak-anak yang suka tawuran, belum tentu. Pastinya tidak. Tetapi ketika bertemu teman-teman di sekolah, mereka lebih percaya pada apa yang diajarkan oleh teman-temannya. Guru-guru pun tentu tidak mengajarkan tawuran. Tapi ada beberapa tempat di mana guru-guru juga mungkin kita sadari bahwa ada guru-guru yang memberikan doktrin-doktrin yang juga bisa menyebabkan dia menjadi antisosial, dalam arti antisosial yang lebih luas, yang universal. Mungkin dia hanya akan suka pada sukunya sendiri, tidak suka dengan suku yang berbeda, agama berbeda, kulit yang berbeda. Bahkan termasuk dulu di Amerika kan katanya pernah seperti itu, di mana kulit yang berbeda itu pun dibully. Ya, bahkan di tempat-tempat yang kita anggap dunia maju pun masih seperti itu. Ya, bayangkan kalau di Indonesia yang penuh dengan suku, bahasa, dan sebagainya itu. Kalau diajarkan hal yang sama oleh gurunya, apa yang terjadi? Inilah bahayanya lingkungan sekolah yang tidak mengedepankan ilmu parenting yang benar sebagai guru pengajian, yang memberikan ilmu pengetahuan yang mencerahkan. Jadi, guru artinya yang menghilangkan kegelapan menuju terang, pengajian artinya ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu pengetahuan harusnya sekolah itu menjadi tempat di mana dia kegelapan egonya hilang oleh ilmu pengetahuan karena rasionya menjadi lebih terbuka. Tetapi kita lihat sekarang ini, sudah sering di medsos kita lihat bagaimana orang-orang dewasa pun memberi contoh bagaimana berkata-kata yang buruk, yang jauh dari sifat-sifat luhur bangsa kita. Orang-orang tua, bukan anak-anak muda aja, bukan anak-anak muda aja. Ketika dulu pernah ada anak muda berucap yang aneh-aneh. Ya, saya dengar anak saya sering nonton di apa namanya? Nonton game, video game gitu. Ada suara-suara anak-anak muda yang pembawa video itu kadang-kadang agak kasar kedengaran. Saya kasih tahu anak saya, itu bahasanya tidak bagus. Nah, jangan diikuti yang itu tidak bagus. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian, saya juga melihat bahwa banyak juga orang dewasa yang suka mengumpat-ngumpat di medsos, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Lalu saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Karena ternyata banyak juga orang dewasa yang belum paham tentang hal seperti itu. Yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dengan urusan pelajar mana yang tentang sopan santun masih belum selesai dengan hal itu. Dari situlah kemudian muncul pemikiran bahwa kepintaran belum tentu bisa mengubah sifat orang menjadi orang yang bijaksana, orang yang memiliki sopan santun. Nah, inilah pentingnya guru pengajian itu bukan hanya mengajarkan ilmu tentang kepintaran, mencerdaskan, tetapi juga menjadikan anak-anak di sekolah itu lebih sopan, lebih santun terhadap kehidupan ini. Karena efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Karena ketika anak-anak tidak memiliki sopan santun dalam kehidupannya, gara-gara apa yang dia dapatkan di sekolah itu, tentu dia akan menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Kalau dia sudah menyakiti orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan dan tidak santun, tentu hukum karma berlaku. Hukum karma berlakunya artinya dia akan kena. Perasaannya dia kelak akan kena juga disakiti oleh orang lain dengan kata-kata yang sama. Nah, ketika kita ingin hidup bahagia, hidup hidup tenang di masa nanti, tidak kena pahala tersakiti oleh ucapan orang lain, mereka tentu harus diajarkan bagaimana berucap yang tidak menyakiti orang lain. Nah, ini pentingnya sekolah itu sebagai faktor lingkungan sosial kedua selain di rumah yang kemudian
bisa menguatkan mental dan batin setiap anak itu untuk tidak terjebak ke dalam kegelapan ego. Nah, guru wisesa yang ketiga itu artinya pemerintah. Ya, guru wisesa, wisesa artinya kekuatan, kuasa. Jadi dia yang dengan kuasanya mampu menghilangkan kegelapan. Tentu dengan aturan-aturan, hukum-hukum yang harus ditegakkan, itulah tugasnya pemerintah. Sehingga tidak ada kegelapan lagi di masyarakat. Nah, sehingga tidak ada lagi doktrin-doktrin yang berbahaya yang bisa menciptakan kegelapan dalam kehidupan bersosial, kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan beragama. Ini tugasnya pemerintah seharusnya. Ketika pemerintah tidak memberi contoh penegakan hukum, penegakan aturan, penegakan disiplin yang benar dalam urusan bernegara, bermasyarakat, sehingga akhirnya hal-hal buruk malah lebih banyak menjadi contoh di kehidupan masyarakat, maka sia-sialah dua tempat tadi. Sia-sialah di rumah mengajarkan hal baik, di sekolah mengajarkan hal baik, tapi di masyarakat dipenuhi oleh hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Apalagi masyarakat sekarang itu bukan hanya masyarakat yang ada di dunia nyata, juga ada di dunia maya, yaitu di media sosial itu. Nah, kalau di sana hal-hal buruk dibiarkan, yang terjadi adalah banyak generasi muda kemudian belajar kepada hal-hal yang seharusnya tidak kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah guru swadhyaya, ini yang disebut Tuhan. Tuhan yang dalam hal kecilnya disebut sebagai Atman dalam diri kita, yaitu hati nurani kita. Nah, kita juga bertumbuh menjadi terang oleh cahaya hati nurani kita. Nah, mungkin kita pun dari dulu nggak pernah diajarkan bagaimana mengikuti bisikan Tuhan atau bisikan jiwa, bisikan roh, bisikan Atman atau bisikan hati nurani kita, sehingga kita lebih banyak mengikuti bisikan-bisikan ego. Nah, ini mudah-mudahan kalau dulu kita tidak pernah diajarkan bagaimana mengikuti bisikan hati nurani, sekaranglah kita reparenting pada diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mudah mengikuti bisikan hati nurani kita. Nah, ini yang di luar saya bawa tadi. Sekarang saya bawa kembali ke dalam. Mampu tidak kemudian guru Rupaka kita sendiri membentuk tubuh kita, membentuk sikap kita, membentuk ucapan kita, membentuk tindakan kita di rumah kecil kita ini. Di rumah kecil itu yaitu tubuh kita sendiri. Kemudian mampukah kita membentuk pikiran kita di sekolahnya, yaitu sekolahnya adalah di kepala kita ini. Ya, tempat di mana mata kita melihat kehidupan, belajar pada papan tulis kehidupan yang besar ini, yang penuh gambar-gambar nyata, film-film nyata, video-video nyata. Kemudian menggunakan telinga kita, sehingga nanti seluruhnya itu kita serap, ya, kita jadikan bahan pembelajaran di sekolah, di kepala kita ini. Dan guru pengajiannya seharusnya adalah sang ruh kita yang bijaksana. Nah, lalu kita memiliki juga guru wisesa, yaitu pikiran kita yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan gerak-gerak ego kita, gerak-gerak yang lain-lainnya, emosi kita, perasaan kita. Mampu tidak kita menjadi guru wisesa dalam diri kita sendiri? Ya. Dan akhirnya mampu tidak kita menjadi atau menghadirkan guru swadhyaya atau percikan Tuhan berupa bisikan nurani dalam diri kita untuk mengendalikan seluruh hal-hal yang tidak penting dalam diri kita ini, sehingga semua yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perjalanan jiwa kita di kehidupan bumi ini. Nah, ini tugas kita semua menjadi 4 guru, catur guru dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita setelah ini bisa semakin dalam merenung tentang keempat guru yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu diri kita yang sejati. Ya, yang kadang jadi guru Rupaka, guru pengajian, guru wisesa, guru swadhyaya. Nah, di Bali kemudian sebagai contoh bagaimana cara orang Bali menjaga hal-hal yang tadi ditakutkan itu menjadi efek buruk dalam kehidupan sosial, orang Bali kemudian memasukkan semua teori-teori parenting agar orang Bali bisa berpikir, berucap, bersikap, bertindak yang bijaksana,
yang bermoral dan sebagainya itu kemudian dimasukkan melalui proses upacara di Bali. Nah, salah satunya adalah upacara potong gigi ini. Ini adalah prosesi anak remaja Bali ketika dia masuk ke masa remaja, masa dewasa. Nah, ini kenapa dipotong giginya, itu konsep dalam mitologi orang Bali diberikan cerita tentang lahirnya Bathara Kala. Ya, saya sudah ceritakan di YouTube saya kemarin, tetapi ini akan lebih jelas saya ceritakan langsung. Dalam kisah mitologi Bathara Kala, Bathara Kala itu lahir dari benih Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa itu pergi ke jalan-jalan ke pinggiran pantai bersama Dewi Uma. Tiba-tiba ada angin berhembus, kemudian kainnya Dewi Uma tersingkap, ya, menunjukkan bagian dari tubuhnya yang membuat hasrat Dewa Siwa itu bangkit. Sehingga dia ingin mengajak Dewi Uma melakukan hubungan cinta. Tetapi tentu saja Dewi Uma tidak mau karena tempatnya tidak layak. Tapi benih Dewa Siwa akhirnya keburu keluar dan jatuh di lautan. Nah, diketemukan oleh Dewa Brahma sebagai sang pencipta dan Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Benih yang jatuh di lautan itu kemudian menjadi benih seorang lahir menjadi bayi raksasa yang kemudian disebut Sang Hyang Kala. Sang Hyang Kala kemudian ingin mencari jati dirinya, siapa ayah ibunya. Dia sampai ke sorga mencarinya dan akhirnya dilarang oleh para dewa, dilarang memasuki alam dewa karena tidak boleh ada anak raksasa masuk ke alam dewa. Tetapi karena Sang Yang Kala itu ngotot ingin bertemu orang tuanya, ingin bertemu Dewa Siwa yang bisa menjawab pertanyaannya, akhirnya Dewa Siwa sendiri yang turun menyampaikan syarat-syarat agar dia bisa masuk ke alam dewa adalah dengan cara rambutnya dipotong dan taringnya dipotong. Kedua taringnya dipotong sehingga dia tidak lagi menampilkan wajah seramnya sebagai anak raksasa Sang Hyang Kala. Nah, siapa sebenarnya Sang Hyang Kala itu? Atau Bathara Kala. Bathara Kala itu disebut sebagai sang penguasa waktu. Nah, kalau kita lihat Tuhan sebagai ayah ibu semesta yang dalam mitologi ini diwakili oleh Siwa dan Uma, maka kita semua adalah orang tua ini, ayah ibu ini adalah dalam konteks ini ceritanya adalah kita adalah Siwa dan Uma itu sendiri. Yang benih kita masuk ke samudra. Artinya apa? Benih yang kita keluarkan itu masuk ke samudra kehidupan ini sebagai seorang anak yang diberi kuasa oleh semesta ini dalam kurun waktu dari lahir sampai mati. Kitalah yang diberi kuasa terhadap sang waktu. Sehingga kita semua sesungguhnya adalah Sang Hyang Kala itu sendiri. Jadi kita semua adalah Bathara Kala. Artinya bukan Bathara Kala yang di mitologi itu. Tapi kita semua adalah Bathara Kala yang bermakna jiwa percikan dari benih dari ayah ibu semesta yang sedang diberikan kuasa terhadap waktu yang diberikan kepada kita dari lahir sampai mati. Untuk apa? Untuk menemukan siapa jati diri kita. Ya, itu sebabnya kita sering mengalami proses yang disebut self actualization itu, mencari aktualisasi diri kita, siapa sesungguhnya saya gitu. Tentu dimulai dengan kita belajar menjaga tubuh kita agar bisa tetap menjadi kendaraan, ya tentu dengan memenuhi kebutuhan fisiologis tadi. Ya, sampai kemudian kita karena kita tidak mampu sendirian, kita butuh orang-orang, maka kita memerlukan kehidupan sosial. Tapi kehidupan sosial baru berjalan dengan baik kalau kita menjadi orang dewasa. Nah, syarat untuk bisa masuk ke alam dewa atau ke alam dewasa itulah para remaja kemudian dipotong giginya. Artinya dihilangkan sifat-sifat animal mind-nya. Nah, inilah proses potong gigi di Bali. Jadi potong gigi itu sebagai simbol pengendalian ego dan 6 musuh dalam diri kita. 6 musuh itu kemudian disimbolkan dengan memotong 2 taring atas ditambah dengan 4 gigi seri yang di atas itu. Nah, itulah simbol dari 6 musuh dalam diri kita. Yang pertama adalah nafsu kita, kemudian yang kedua keroda atau kemarahan, yang ketiga loba atau ketamakan, moha atau kebingungan karena ketidaktahuan. Jadi di awal ini kita sering di masa remaja itu terjebak oleh nafsu kita. Nafsu sebagai
dorongan dari animal mind kita. Ya, segala macam nafsu. Nafsu berkuasa, nafsu mengejar 3 hal. Nafsu mengejar harta, tahta, dan cinta. Karena kalau kita mengejar harta, tahta, dan cinta penuh nafsu, masa depan kita bisa gelap. Kemudian kemarahan, tentu saja emosi-emosi yang berwajah kemarahan itu tidak akan menyebabkan kita bahagia dalam kehidupan ini. Kemudian loba, ketamakan itu akan menyebabkan kita mudah keluar dari kejujuran kita dalam mengerjakan apapun. Dalam mengejar harta, tahta, dan cinta, kalau sudah ada ketamakan itu berbahaya. Ya, karena juga nafsu berkuasa akan menjadi ketamakan. Kemudian moha, kebingungan. Banyak kita kebingungan. Jangankan bingung mencari jati diri, bahkan bingung tentang apa yang kita sukai, apa potensi diri kita, itu aja kita masih bingung. Sehingga banyak anak muda yang sering memilih kuliah di fakultas-fakultas yang sebenarnya dia tidak sukai. Tapi orang tuanya seringkali juga mengarahkan si anak mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya, bukan yang diinginkan si anak. Ya, barangkali kita juga ada seperti itu. Kita kuliah di fakultas yang tidak menurut kita menyenangkan, tetapi itu dipaksa oleh orang tua kita. Atau mungkin kita pernah melakukan hal yang sama pada anak kita. Memaksa mereka kuliah di tempat yang bukan passionnya. Ya, akhirnya mereka menjadi kebingungan. Nah, ini salah satu kebingungan yang sering mereka hadapi sebagai anak remaja. Kemudian ada mabuk. Ya, ada kemabukan. Bukan hanya mabuk oleh minuman keras. Ada banyak anak muda yang mudah mengalami kemabukan dalam cinta, harta, bahkan tahta. Dan sampai sekarang banyak orang yang belum selesai dengan upayanya mengendalikan kemabukan itu. Sehingga masih banyak orang-orang yang berusia tubuhnya tua, berusia tubuhnya uh, berumur, tetapi masih mabuk cinta, masih mabuk tahta, masih mabuk harta. Yaitu karena dia belum selesai dengan potong gigi dalam tanda petik. Jadi belum berhasil mengatasi 6 musuh dalam dirinya. Apalagi kemudian masih menyimpan iri hati, iri dengki, atau matsarya. Itu belum selesai. Sekarang ketika melihat tetangga sukses, atau temannya terpilih sebagai pejabat, dia marah-marah. Nah, ini contoh bagaimana sifat-sifat matsarya itu belum selesai diurus dalam masa parenting di remajanya. Nah, jadi kalau kita masih ada di bagian-bagian ini, berarti masa remaja kita belum selesai. Sebenarnya kita belum layak masuk ke alam dewa atau alam dewasa. Tapi sayangnya kita menjadi dewasa hanya karena tubuh kita yang menua, bukan karena jiwa kita yang sudah mulai lebih matang, menjadi lebih tercerahkan atau dewa, sehingga kita layak disebut orang dewasa. Nah, jadi kita renungkan kembali ini. Apakah kita masih lebih banyak tergoda oleh nafsu terhadap harta, tahta, dan cinta? Atau masih sering mengalami kemarahan oleh kegagalan dalam meraih harta, tahta, dan cinta? Atau masih tamak untuk memiliki lebih banyak harta, tahta, dan cinta? Atau malah bingung? Nah, itu ini contoh renungan yang perlu kita ambil ke dalam diri kita sendiri. Sebelum nanti kita sebarkan kepada anak-anak muda yang berada sebagai penerus kita. Ini semua harus kita balikkan pada diri kita sendiri dulu. Nah, selain itu memotong taring itu juga mengandung makna menghilangkan sifat-sifat keraksasaan atau animal mind dalam diri kita. Ya, yang hanya sibuk mengejar physiologis need atau safety need gitu. Lupa mencari siapa diri sejati kita gitu. Nah, selain itu, dalam upacara ini juga ada bagian yang disebut belajar menerima sadrasa. Nanti biasanya pada saat upacara ini lidah kita tuh disentuh-sentuhkan dengan berbagai macam rasa. Ada rasa manis, pahit, asin, asam, sepat, pedas. Nah, supaya kita diajak mengerti bahwa nanti kalau kita berani memasuki usia dewasa, beranjak dari masa remaja, kita harus siap menerima bahwa di kehidupan orang dewasa itu tidak semuanya manis. Tidak semua kehidupan kita manis oleh sukacita. Ada juga pahit oleh penderitaan. Ada juga asin. Asin itu seperti apa ya?
sesuatu yang kadang terasa enak tapi sering membuat kita tambah haus. Ya, asin itu seperti air, misalnya air yang asin, kalau diminum itu tambah haus kita. Nah, banyak. Ada juga asam, kita akan bertemu orang-orang dengan senyum-senyum asam yang wajahnya mungkin membuat kita tidak nyaman. Atau ada yang sepat, seperti buah yang sepat yang tidak enak untuk dimakan. Jadi dalam pergaulan kita akan bertemu orang-orang yang ya tampaknya menyegarkan tetapi sebenarnya tidak nyaman untuk dijadikan teman. Ada yang juga yang kata-katanya pedas. Nah, ketika kita penuh penolakan dengan berbagai rasa yang tidak manis itu, maka hidup kita akan penuh penderitaan. Ini contoh kita diajarkan belajar menerima apa yang ada di masa-masa dewasa itu. Ini cara parenting di Bali. Nah, kenapa kemudian lingkungan adat dan budaya ini mengingatkan kita selalu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, kenapa diajarkan demikian? Karena sejak dalam masa potong gigi itu pun kita diajarkan supaya kita melihat bahwa tanpa bantuan orang lain kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kita harus akrab, kita harus harmonis dengan semua orang, tidak saja dengan orang-orang, tapi juga harmonis dengan tiga hal yang menjadi penyebab kebahagiaan duniawi ini. Ya, ini kita diajarkan. Maka kita harus, kalau ingin bahagia di kehidupan duniawi, kita harus bahagia dengan tiga penyebabnya, yaitu harmonis dengan parahyangan. Ini yang disebut dengan trihita karana. Kita harmonis dengan parahyangan. Jadi kita harmonis dengan tempat suci kita. Bukan saja tempat suci agama kita harus juga harmonis dengan tempat suci orang lain. Menghargai tempat suci agama lain. Menghargai keagamaan orang lain. Itu diajarkan. Ya, sehingga di Bali itu ada upacara. Biasanya kalau ada upacara besar di Bali, ketika mengaturkan persembahan-persembahan, itu ada istilah orang Bali akan mengaturkan persembahan kepada Nyame Selam. Nyame Selam itu artinya saudara Islam. Mengaturkan persembahan kepada Nyame Kristen. Ya, nyame-nyame yang saudara-saudara, nyame itu artinya saudara, saudara-saudara yang tidak beragama Hindu. Itu diajarkan supaya kita menghargai uh, tempat suci dan orang-orang yang beragama dan umat-umat agama lainnya. Nah, selain itu juga kita diajarkan untuk menghargai semua manusia, pawongan, harmonis dengan semua manusia, apapun suku, agama, rasnya. Karena kalau kita tidak harmonis dengan mereka, dengan sesama manusia, lalu kita hanya harmonis dengan sesama agama, sesama suku, sesama keluarga kita ya, yang lain tidak kita ajak harmonis, yang terjadi adalah kita kehilangan potensi mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ya. Juga harmonis dengan lingkungan. Ya, harmonis dengan lingkungan, baik dengan hutan, gunung, sawah, danau, lautan, sungai, semua diajak ini. Ini ideal, ajaran ideal yang sejak dulu diajarkan. Walaupun tentu dalam prakteknya harus terus-menerus dibenahi dan diingatkan ke depannya. Nah, karena apa? Karena semua ini harus terus dijaga. Tempat suci, orang-orang, lingkungan harus terus dijaga. Itulah sebabnya orang Bali akan meneruskan cerita ini kepada anak-anaknya. Nah, orang Bali kemudian dalam sistem keluarga yang bersifat patrilineal, harus ada seorang laki-laki di rumahnya. Harus seorang ada putra. Nah, harus laki-laki sebagai pewaris utama di rumahnya. Kenapa laki-laki harus menjadi pewaris utama? Karena dia tidak hanya mewarisi lingkungan berupa tanah, kekayaan, rumah, dan sebagainya. Dia juga harus mewarisi tempat sucinya dengan segala kewajiban yang melekat kepada tempat suci itu. Dan juga mewarisi pawongan atau manusia yang ada di sana. Entah tantenya, entah omnya, entah orang tuanya, kakek neneknya, yang mungkin suatu ketika semakin menua, semakin sakit, itu juga harus diwarisinya dengan cara memiliki kewajiban merawat mereka. Ini tugas yang dibebankan kepada anak laki-laki dan keluarga yang akan keluarga baru yang akan dibentuk oleh anak laki-laki itu. Inilah fungsi di Bali diajarkan laki-laki harus ada satu di rumah, setidak-tidaknya satu untuk mewarisi tiga hal ini. Tiga hal penting di dalam keluarga itu.
Makanya kalau pergi ke rumah orang Bali, ya misalnya kalau mau contoh, misalnya ke rumah saya, misalnya di sana ada tempat sucinya di pojokan timur laut itu ada tempat suci, lingkungan rumah ada bangunan dan juga ada orang-orang. Nah ini ya 3 hal yang harus dirawat oleh siapapun yang nanti menjadi pewaris yang tinggal di rumah. Nah dengan cara begini kemudian dipastikan dia harus belajar hidup sosial seorang anak yang akan menjadi penerus itu. Jika kalau tidak, maka yang terjadi adalah semua yang diwariskan segera akan lenyap karena tidak terawat. Nah, bukan saja dalam keluarga, dalam kehidupan sosial di Bali pun sudah sering diajarkan seperti ini. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial sejak lahir, hidup, mati, dan nanti ketika kembali lagi kepadanya. Sehingga sangat-sangat disarankan untuk belajar sosial sejak kecil. Nah, di sini juga, ya, ini upacara mungkin 3 bulanan ini. Di dalam upacara 3 bulanan ini, mata si bayi, telinga si bayi melihat keramaian itu. Ya, ini akan terekam di dalam sel-selnya, di dalam dirinya, terekam bagaimana orang-orang itu penuh hadir di rumahnya. Sehingga dia sadar bahwa saya adalah bagian dari makhluk sosial. Ya, dari sini dikenalkan bahwa dia makhluk sosial. Yang kedua, ketika dia potong gigi, mulai dari remaja sampai dia masuk dewasa, di sini sudah diajarkan bahwa keluarganya tidak cukup sendirian mengerjakan apa yang disebut dalam upacara potong gigi ini. Apa yang dikerjakan dalam upacara ini. Banyak orang yang harus terlibat. Dari sini dia paham si anak remaja ini bahwa apa? Kehidupan kita tidak bisa lepas dari bantuan banyak orang. Kalau kita tidak harmonis dengan orang-orang, maka banyak bagian dari kehidupan kita akan menjadi tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Ini remaja. Begitu menikah, ini menikah, ketemu lagi dengan orang-orang banyak yang membantu kegiatan upacara itu. Ketemu lagi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ada yang bisa ini, ada yang bisa itu. Ya. Sehingga mereka diajarkan untuk menghormati setiap profesi, menghormati setiap kedudukan. Karena semua orang itu berperan di tempatnya masing-masing. Ini ketika remaja, ketika sudah menikah. Nah, bahkan ketika mati, dia diajak melihat bagaimana orang-orang bekerja sama untuk mengantar orang pulang ke alam kematian. Nggak bisa sendirian, karena mayat nggak bisa jalan sendirian ke kuburan atau membakar dirinya sendiri. Dibutuhkan bantuan dari banyak orang. Dari sini dia paham lagi. Jadi ketika upacara ngaben, masuk lagi upacara nyekah. Ya, bahkan ketika tubuhnya sudah selesai dibakar atau dikubur, ya, sampai kemudian masuk ke fase berikutnya. Ini upacara disebut upacara nyekah, upacara memurnikan kembali sang roh dari lapisan-lapisan maya tubuhnya, tubuh fisik, tubuh energi, tubuh pengetahuan dan seterusnya, sampai kemudian dia layak ditempatkan menjadi roh suci yang disebut Dewa Pitara atau roh leluhur. Di sini pun dia masih membutuhkan banyak orang untuk apa? Untuk prosesi-prosesi berikutnya. Nah, dari sini aja kita paham dari kecil sampai mati dan sampai kita menjadi bagian kembali dari kecerdasan semesta atau sang para dewa itu. Kita masih membutuhkan kehidupan ini dengan baik. Sehingga tidak harmonis dengan kehidupan, dengan makhluk sosial lainnya, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ya. Ini yang sering diajarkan walaupun tidak melalui ceramah terus-menerus, tetapi langsung melalui laku di kehidupan ini. Ini diajarkan. Nah, selain itu, karena semua upacara tadi membutuhkan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan adat dan budaya, maka ini juga dilatih sejak kecil. Ya, anak-anak dilatih sejak kecil untuk belajar menabuh gamelan. Karena di Bali itu dalam upacara apapun itu ada gamelan sebagai komponen energi suara. Energi suara ini yang membuat kehidupan upacara di Bali itu berenergi karena ada energi suara. Selain ada energi cahaya melalui dupa, melalui api itu. Kemudian kedua energi inilah kemudian bisa menciptakan munculnya energi elektromagnet sehingga banyak orang dalam sebuah
kegiatan upacara itu merasa merinding-merinding karena ada energi elektromagnet yang dirasakan oleh mereka-mereka yang peka. Tetapi yang tidak peka akan bisa mendengar energi suara berupa gamelan yang harmonis, lalu energi cahaya melalui api, dupa, dan sebagainya itu. Mereka juga diajarkan menari, karena semua tarian-tarian seperti ini akan sangat dibutuhkan dalam berbagai rangkaian upacara di Bali. Nah, jadi upacara itu adalah cara orang tetua dulu untuk apa? Untuk membuat orang Bali semangat menjaga warisan adat budaya berupa tari-tarian, gamelan. Ya, kalau tanpa adanya ritual upacara agama di Bali, maka ini mungkin tidak akan ada lagi. Ya, karena apa? Untuk apa orang belajar menari kalau tidak akan ditampilkan? Untuk apa belajar gamelan kalau tidak ada gunanya? Nah, upacara ritual agama itulah yang kemudian menyebabkan mereka semua menjaga ini. Nah, sehingga harapannya di tempat-tempat lain selain di Bali, kalau ritual-ritual agama itu berisi kegiatan-kegiatan seni budaya seperti ini, maka di situ agama akan menjadi penyebab seni budaya Nusantara ini menjadi awet dan lestari karena dibutuhkan. Ya, ada ini wayang, ada anak kecil berlatih wayang, lalu pentas sebagai apa? Wayang ini biasanya dijadikan sarana untuk menyampaikan tutur-tutur kerohanian. Jadi orang Bali ceramahnya itu sebenarnya dulunya begini, kalau tidak lewat wayang, jadi sains pengetahuan itu dituturkan lewat art. Bisa artnya berupa seni pedalangan, seni sendera tari, seni drama, atau seni topeng gitu. Dari sana dia menyampaikan pembabaran dharma atau ceramah-ceramahnya. Ya, jarang orang Bali dulu itu ceramah seperti sekarang. Ceramah langsung dari satu narasumber, pidato, jarang orang Bali seperti itu dulunya. Sekarang dikembalikan seperti ini lagi dikombinasi dengan kebutuhan kekinian yaitu berupa ceramah-ceramah itu atau dharma wacana namanya, pembabaran atau wacana dari kebenaran. Nah, ada juga anak kecil dilatih untuk mengenang berlatih untuk eh, seni. Ini ogoh-ogoh ini adalah salah satu cara orang Bali mengajarkan generasi mudanya mencintai seni, seni pembuatan patung. Di sini juga ada tarian ada, gamelan ada. Nah, di sini mereka sangat sangat antusias bisa tampil. Ya, jadi kalau anak-anak menyenangi apa yang menjadi kegiatannya, disitulah mereka akan belajar. Tapi faktanya pendidikan modern kadang-kadang kan membuat kita nggak senang. Misalnya kita tidak senang duduk di kelas, ya, tetapi pelajaran yang diberikan juga harus kita mengerti. Padahal belum tentu kita sukai. Nah, orang-orang Bali dulu, dia membuat cara pengajaran di mana anak-anak senang lebih dulu. Baru mereka akan semangat belajar. Bukan dipaksa belajar. Ya, yang tidak mereka senangi. Di sini mereka diajak senang-senang sehingga mereka mau belajar. Nah, ini di sini mereka diajak belajar untuk berbicara bahasa Bali. Ini lomba bahasa Bali. Atau mereka diajak belajar untuk ditampilkan dengan pakaian-pakaian adat. Sehingga mereka dengan rasa bangga berpakaian adat. Nah, sekarang ini tampaknya negara kita sudah mulai dengan terus-menerus menampilkan pakaian-pakaian adat di Nusantara ini. Kekayaan kita akan terus-menerus dijaga. Kekayaan warisan budaya, pakaian adat ini akan terus ada. Nah, ini bagus sekali sekarang ini yang sudah dilakukan di Istana Negara kita. Nah, ada 3 aspek di dalam agama Hindu di Bali. Itu dipakai untuk menjaga adat dan kehidupan sosial kita. Yang pertama yang disebut dengan menjaga tatwa. Jadi ilmu pengetahuan, filsafat, hakikat itu dijaga. Dengan cara apa dijaganya? Banyak orang Bali dan anak kecil dilatih untuk menulis kitab suci atau lontar, menulis. Jadi ada beberapa hal yang terjaga. Jadi pengetahuan kerohanian, pengetahuan agama terjaga, ya. Kemudian seni menulis aksara Bali juga terjaga. Hana carakanya bisa terwarisi lewat lomba-lomba seperti ini. Atau mereka berlomba membaca kidung kekawin yang ada pada lontar sehingga mereka mendapatkan banyak cerita-cerita yang ada dalam
kekawin itu. Misalnya kekawin Ramayana, kekawin Mahabharata, sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan, filsafat, hakikat-hakikat kehidupan melalui pengetahuan-pengetahuan warisan leluhur yang mereka mulai belajar membacanya. Nah, atau mereka menjaga susila, diajak menjaga susila. Susila sebagai orang Bali, etika, tata krama berbicara, sopan santun berbicara. Caranya dengan bagaimana? Yaitu melalui apa yang disebut sebagai pesangkapan. Ini rapat. Makanya di Bali ada banyak banjar. Ya, ada banyak sekali banjar yang di dalamnya juga ada sekehe truna atau karang taruna. Nah, ketika ada rapat banjar atau pesangkapan banjar itu, di sini mereka anak-anak muda itu menonton ikut di dalam rapat, tapi lebih banyak sebagai penonton dan mendengar bagaimana orang-orang tua itu berbicara dengan bahasa Bali bahasa Bali halus. Sehingga cara duduknya orang Bali itu begini, cara berbicaranya begini, caranya menyapa begini. Nah dari situ mereka belajar etika, tata krama, sopan santun dalam berbicara, dalam bersikap. Nah, mereka tidak diajarkan secara langsung saja, tetapi secara apa namanya dicontohkan begini caranya. Nanti ketika mereka sudah menikah, sudah matang, mereka lah yang menggantikan para tetua itu untuk rapat. Dan tentu mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang dulunya dipakai oleh para tetua. Bahasa-bahasa Bali halus. Inilah cara tetua dulu agar bahasa tidak hilang, tata krama tidak hilang, sopan santun tidak hilang, ya semua ajaran-ajaran filsafat para leluhur yang mereka dapatkan melalui perenungan dulu juga tidak hilang. Nah, juga menjaga upacara seperti tadi. Dengan berbagai upacara, ada 5 macam upacara. Upacara pada manusia, seperti potong gigi, pernikahan, gitu. Juga ada upacara kepada para resi, upacara kepada para dewa, upacara kepada material, alam yang disebut budayanya. Itu juga menyebabkan orang Bali menjaga semua kegiatan-kegiatan seperti belajar gamelan, belajar tarian, karena semua dibutuhkan. Nah, menjaga upacara yang dimaksud ini, upa itu artinya dekat, cara itu artinya acara. Jadi ada acara kita untuk mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada para agamawan, mendekat kepada orang-orang lain, pawongan, atau juga mendekat kepada lingkungan. Ini diajarkan melalui upacara-upacara agama itu. Nah, di dalamnya tentu dimasukkan filsafat, dimasukkan tata keramanya, etikanya dimasukkan ke situ. Sehingga ini menjadi satu kesatuan kerangka, ya, yang disebut dengan apa namanya itu 3 kerangka ini, tatwa, susila, upacara. Itu tidak bisa lepas satu sama lain. Seperti halnya kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Nah, tidak bisa lepas satu sama lainnya. Nah, pada akhirnya saya sampaikan sederhana kesimpulannya bahwa dalam tema budaya tadi adalah kaitannya dengan lingkungan sosial dan parenting, bahwa ternyata salah satu cara kita, ya, pola pengasuhan anak itu bisa dimulai dari rumah, kemudian di sekolah, dan terakhir di masyarakat umum. Nah, pengasuhan tubuh, pikiran, dan jiwa anak-anak generasi berikutnya itu bisa dilakukan melalui jalur adat dan budaya di tempat masing-masing, di agama masing-masing, di suku masing-masing. Itu bisa. Ya, sehingga apa yang menjadi nilai-nilai luhur yang ditemukan oleh orang-orang tua kita dulu bisa tetap ditransfer ke generasi-generasi berikutnya, baik melalui genetik mereka, juga melalui fonetip apa namanya fenotip mereka. Jadi sifat-sifat yang dilihat oleh panca inderanya. Nah, kemudian pengasuhan anak itu tentu dimulai dari kita menjadi contoh atau teladannya. Bukan hanya memberi contoh. Memberi contoh itu kan bisa banyak. Kita bisa menjadikan orang lain sebagai contohnya, itu juga memberi contoh. Tetapi menjadikan diri kita sendiri sebagai contoh itu yang berat. Nah, ini yang disebut dengan pengasuhan anak harus dimulai dari kita menjadikan diri kita sendiri sebagai contoh lebih dulu. Karena pada akhirnya benar apa yang peribahasa yang dulu sangat sering kita dengar, yaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru yang pertama, guru di rumah atau guru rupaka, kalau orang tuanya berperilaku A, lalu mengharapkan anaknya berperilaku B, itu tentu susah.
Ya, kita harus memberi teladan agar anak kita meneladani hal yang kita inginkan. Di sekolah sama, guru pengajian juga sama. Kalau dia kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Artinya perilaku yang buruk akan menghasilkan anak didik yang lebih buruk. Apalagi guru wisesa yang punya kuasa. Kalau yang punya kuasa tidak punya ketegasan, misalnya tetap membiarkan eh, pertikaian antar agama, tidak saling menghormati ibadah antar agama, tidak menghormati antar suku. Kalau dibiarkan oleh pemerintah dan tidak dilakukan pendekatan-pendekatan yang menyebabkan kondusivitas kembali, ini berbahaya. Nah, ini contoh bagaimana semua orang, semua pihak dari guru pengajian, guru rupaka, guru pengajian dan guru wisesa atau pemerintah itu memulai menjadi contoh bagi orang-orang yang meneladaninya, yang seharusnya meneladaninya. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan sedikit, mungkin sudah banyak malah ini, hampir 45 menit. Ya, Ya, kira-kira seperti itu lebih ya. ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aduh, Sekian Bu sangat. Eka. Ya, Ya, terima kasih Pak Wayan. Sangat bermanfaat dan ya sebagai seorang yang memiliki sekolah preschool meskipun kecil dan apa ya saya ini dalam bidang parenting, wah kayaknya saya langsung ciut tuh karena banyak sekali tuh yang belum saya pahami dari tadi paparannya Pak Wayan. Banyak sekali tuh saya bolong-bolongnya itu tuh dan saya sendiri belum tahu tuh bagaimana kalau di Bali kan memang apa keseniannya, adat budayanya itu memang kaya ya. Nah, saya masih belum kepikiran tuh. Atau mungkin Pak Wayan ada saran nih, bagaimana kalau kami nih di Jakarta ingin apa ya memperkaya budaya, bukan memperkaya, mengingatkan kembali anak-anak kami tentang adat dan budaya seperti itu tuh, Pak Wayan. Mungkin apa bisa sharing ada ide barangkali. Masih di mute. Belum masih belum di ya oke ya. silakan. Gini, karena saya nggak jadi co-host, makanya nggak bisa unmute sendiri. Gitu. Oke, saya jadi konfus. Ya baik. Ya, ya. Jadi gini, ya sambil di ini, ya oke sudah. Jadi itu sebabnya kita mencatat sejarah. Itu sebabnya kita mencatat sejarah. Sehingga dari sejarah itulah kita tahu bahwa ada beberapa adat budaya yang mungkin sempat hilang, tidak diteruskan lagi. Ketika ingin dibangkitkan, kita bisa bangkitkan kembali dari berdasarkan catatan-catatan sejarah tentang adat budaya yang pernah ada dan kemudian menghilang. Itu kita bisa ambil kembali. Nah, kalau di Jakarta misalnya, apa adat dan budaya yang pernah ada di sana yang dulu yang pernah ada dan sekarang menghilang? Tinggal digali lagi, dibangkitkan kembali. Ya. Di desa saya Bu Eka di Kuta itu dulu ada kalau legong keraton ya itu kan pakaian legong keraton itu kan yang dipakai sama Bu Iriana legong keraton. Nah salah satu penemu gamelan itu tabuh legong keraton itu adalah seorang kakek yang ada rumahnya dekat rumah saya namanya Pekak Lotring kakek Lotring sehingga legong keraton itu identik dengan Lotring juga. Beliau sudah tidak ada. Banyak penerus-penerus yang langsung belajar pada Pekak Lotring itu, kakek Lotring itu sudah nggak ada. Apakah kemudian hilang? Enggak. Itu sekarang ada. Itu masih teman saya. Dia yang sekarang membangkitkan kembali yang pernah tercatat gamelan-gamelannya. Dia belajar pada orang-orang yang tahu gamelan itu, ya tabuhnya itu, iramanya. Kemudian dia wariskan kepada dia masih anak muda, masih mungkin 45 tahunan. Dia sekarang wariskan kepada generasi yang lebih muda lagi. Itu caranya, itu caranya. Ya, mungkin tidak banyak yang belum semua orang ada 13 Banjar di sini mungkin belum semuanya sempat diwariskan ilmu itu. Tetapi ada 10 orang yang sudah diwariskan, itu sudah cukup.
Nanti akan berkembang lagi. Sesuatu harus dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak mungkin kita tiba-tiba membuat banyak secara langsung. Nah, sama halnya dengan adat dan budaya yang mungkin sudah sebagian hilang di daerah Jakarta misalnya. Itu munculkan saja satu persatu, satu persatu. Dan apalagi kalau budaya-budaya seperti itu, seperti yang dilakukan di Bali, diberi apresiasi. Nah, kebetulan di desa saya sekarang ini, di kecamatan saya, di Kuta ini, itu ada seorang anak muda juga yang dulu sempat menjadi juara pedalangan. Itu bagus sekali, luar biasa anak muda itu. Ya, namanya Gongade, Gongade. Sekarang sering menyebut di Facebook namanya Gongade Dalang. Itu sudah sekarang mewariskan ilmu dari bapaknya. Dia sekarang menjadi ketua Listibia. Dari dengan menjadi ketua Listibia itu ide-idenya bagus karena beliau juga orang budayawan. Bagus banget. Akhirnya apa? Mulai dengan memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh budayawan yang dulu pernah hilang. Nah, ke depan ini saya juga akan mengusulkan bahwa anak-anak muda yang membangkitkan budaya itu juga diberikan penghargaan. Ke depan saya akan usulkan seperti itu. Sudah ada rencana, sudah berbicara dengan tetua-tetua desa. Sehingga hadiah yang diberikan itu, penghargaan yang diberikan itu menjadi motivasi mereka dan anak-anak muda lain untuk terpacu menjaga budaya. Itu yang saya lakukan. Ya. Dan saya sering juga memberikan motivasi-motivasi berupa support-support dana gitu kepada anak-anak muda yang memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kita support dari Rumah Semesta, kita support dengan harapan ya, mereka menjaga itu. Karena saya nggak sanggup, saya bisa sedikit-sedikit, bisa gamelan sedikit, bisa menarinya sedikit, bisa mekidung sedikit, tetapi hanya untuk apa? Hanya untuk mengatakan bahwa saya saja yang tidak mampu sehebat dia mau belajar, apalagi orang-orang yang memang punya potensi. Ya, saya contohkan, walaupun contohnya tidak bagus sekali, tetapi saya harus memberikan hal kecil supaya mereka bisa mendapatkan hal yang lebih besar. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu, Bu Eka, yang bisa dilakukan di tempat Ibu atau di tempat-tempat lain lah, para sahabat, para bapak Ibu yang ada yang ikut di ruangan ini, itu cara-cara yang bisa dilakukan di tempat masing-masing supaya semakin bangkit itu. Iya, iya, baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wayan. Mungkin saya buka dulu barangkali Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui chat atau boleh langsung open mic. Mbak Putri, silahkan. Pak Wayan, tadi salah satu dari ada 4 guru itu yang terakhir adalah si Watman atau guru swadaya. Eh, Bagaimana caranya untuk menemukan sang guru swadaya ini apabila eh, dalam keluarga atau dalam pengasuhan masa kecil tidak diajarkan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah faktor Terima sosial. kasih Bu Putri, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Ya, oke. Spotlightnya saya gini, ya oke. Guru swadaya itu Tuhan. Guru swadaya itu Tuhan. Nah, waktu kecil kan kita nggak pernah diajarkan bagaimana caranya berguru kepada Tuhan. Ya. Lalu orang-orang suci kemudian mendapatkan wahyu karena berguru pada Tuhan. Apakah kita tidak mungkin berguru kepada Tuhan? Apakah tidak mungkin orang-orang biasa seperti kita, anak-anak itu, apakah tidak mungkin juga bisa berguru kepada Tuhan? Nah, misalnya begini, saya ingin berguru kepada Ebit Gyade, ingin berguru dari pelajaran-pelajaran kehidupan yang beliau dapatkan. Tapi mungkinkah saya berguru langsung kepada Mas Ebit Gyade? Nggak bisa. Karena beliau ada di sana, saya ada di sini. Tetapi saya bisa berguru kepada karya-karyanya, melalui karya-karyanya. Sama dengan kita tidak mungkin berguru kepada para resi masa lalu, para nabi masa lalu. Tapi kita berguru kepada catatan-catatannya, berupa kitab-kitab sucinya itu. Kita berguru kepada itu. Jadi kita berguru
tidak secara langsung kepada tokohnya, kepada orangnya, tetapi melalui catatan-catatannya, ciptaan-ciptaannya. Kalau Mas Ebit ciptaannya lagu, saya belajar pada lagunya. Kalau para resi ciptaannya berupa kitab Mahabharata, saya belajar pada kisah Mahabharatanya, pada kisah Ramayananya. Lalu kepada Tuhan yang tak terlihat, tak terpikirkan, tak tersentuh, entah di mana, tak bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa belajar kepada guru swadhyaya, ada Tuhan itu sendiri, yang tak terpikirkan, tak tersentuh. Maka kita akan menggunakan cara yang sama, yaitu belajar kepada hasil ciptaannya. Kalau hasil ciptaan Mas Ebit adalah lagunya, kita belajar pada dia. Kalau kita ingin belajar pada para resi, kita belajar pada kitab sucinya. Lalu kita belajar pada Sang Pencipta melalui ciptaannya. Nah, disinilah kita bisa bertemu dengan Tuhan di mana-mana. Karena di mana-mana ada ciptaan. Misalnya kita belajar pada rumput ini. Pada rumput ini apa yang kita bisa pelajari? Ini ada rumput, ini ada pohon besar. Ini pohon kamboja, ini ada rumput. Rumah saya pernah didatangin ya di musim-musim hujan, di musim-musim angin kencang itu. Didatangin oleh angin yang bertiup kencang. Yang rebah adalah pohon-pohon yang tinggi. Dahan-dahannya mudah rebah. Tapi rumput-rumput di bawah tidak pernah rebah hanya oleh tiupan angin sekencang apapun. Artinya apa? Ciptaan ini sedang berbicara kepada kita. Jangan terlalu rendah hati, rendah diri. Jangan terlalu rendah diri ketika kita menjadi orang-orang yang ada di lapisan bawah. Karena belum tentu yang di lapisan bawah itu adalah orang-orang yang tidak akan terselamatkan dalam kehidupan ini. Ketika tiba datangnya badai-badai kehidupan, ya, justru banyak orang yang mengalami sakit, penderitaan karena post-power syndrome, karena sudah terbiasa berada di tempat yang tinggi. Tapi para petani yang biasa tidak pernah takut kehilangan jabatan karena dia tidak pernah merasa punya jabatan. Jadi contoh bagaimana tidak perlu rendah diri menjadi orang yang sering disebut sebagai orang-orang kecil. Karena rerumputan ini adalah sesuatu yang juga bermanfaat sangat besar. Singa itu hebat. Singa itu hebat karena dia mampu menangkap kijang yang larinya kencang. Kijang yang lari kencang itu kijang yang gemuk. Singa hebat itu bercerita kepada kawan-kawannya. Aku adalah penguasa hutan, aku raja hutan. Aku adalah makhluk yang paling ditakuti oleh kijang-kijang itu. Aku bisa mengambil kijang yang gemuk. Tapi kemudian kijang yang gemuk itu berkata, aku gemuk ini gara-gara si rumput yang aku makan. Nah, jadi bukan yang hebat itu, bukan si singa. Kalau kijangnya tidak mendapatkan rumput-rumput segar, kijangnya kurus kering. Singanya dengan mudah mendapatkan kijang yang kurus kering itu, tidak ada gunanya juga. Nah, artinya di sini rumput ini pun pada akhirnya bisa menjadi tempat semua orang rebah. Mau petani, mau pedagang, mau tukang, mau presiden juga akan bisa rebah di rumputan. Artinya apa? Orang-orang kecil itu pada akhirnya adalah orang-orang yang hebat juga. Mau tingkat presiden, mau Elon Musk, atau semua yang paling kaya, makannya adalah hasil dari kerja keras para petani. Ini contoh bagaimana menjadi orang yang disebut orang yang ada di level bawah itu, orang umum itu belum tentu orang yang tidak hebat. Nah, ini contoh bagaimana kita belajar kepada Tuhan melalui ciptaannya. Nah, yang kita perlukan adalah belajar peka membaca pesan-pesan dalam ciptaan itu. Kira-kira seperti itu, Bu, cara gampangnya. Supaya kita semua bisa belajar kepada Tuhan. Kalau enggak, masa semua harus puasa, semua harus berada di tengah gua, hanya untuk mendapatkan pengetahuan dari Tuhan melalui bisikan di dalam diri kita. Coba aja kita dengar bisikan yang ada di luar kita. Kan ini yang disebut dengan mengaji alam dalam ajaran di Jawa. Mengaji alam yaitu belajar kepada alam semesta itu sendiri. Seperti lagunya Ebit G. Ade. Ya, kan ada lagu Ebit G. Ade yang begini. Seringkali aku tak mampu menangkap, gitu lagunya. Isyaratmu lewat cuaca. Jadi kita diajarkan oleh Mas Ebit G. Ade untuk apa? Belajar menangkap isyarat-isyarat Tuhan melalui cuaca, melalui cahaya matahari, melalui bulan, semuanya. Gitu.
Ini contoh bagaimana kita bisa belajar pada Tuhan. Siapapun bisa. Kira-kira seperti itu, Bu Putri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Ada Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Tadi ada banyak saya ada baca yang nih. di chat ya, ada yang di chat sebentar. Silakan dibaca. Ya. Eh, sebentar Pak Paulus, ini saya baca yang di chat dulu. Nanti setelah ini baru Pak Paulus ya. Bagaimana cara orang tua menghapus jejak parenting orang tua saya sebelumnya dan memperbaiki hubungan dengan anak saya agar anak saya tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Ini dari Mbak Happy Lily. Oh, ya. Salah satu cara memotong itu. Harusnya kan begini. Ada yang sering diajarkan Ayah Hedi. Begini. Kita mungkin diajarkan hal buruk, ya, mendapatkan pengalaman parenting buruk dari orang tua kita. Dan seringkali tanpa sadar kita kemudian meneruskan cerita yang sama, parenting yang sama kepada anak kita. Anak kita pun akan meneruskannya kepada yang berikutnya. Nah, bagaimana menghentikannya? Dimulai dari diri kita sekarang, siapapun itu. Entah kita anak yang belum menikah dan belum punya keluarga untuk mengubah teknik parenting yang kita dapatkan, atau kita sekarang adalah orang tua yang pernah meneruskan parenting yang salah dari orang tua kita teruskan hal yang salah itu kepada anak kita. Kita juga bisa menghentikannya dari diri kita sekarang. Tapi karena anak sudah terlanjur mendapatkan parenting yang buruk dari kita, maka cara menghentikannya adalah meminta maaf. Ya, meminta maaf dengan ketulusan. Ya, karena kebanyakan orang tidak bisa minta maaf dengan ketulusan sehingga dia membela dirinya. Ya, sebagai orang tua ya wajar aja saya salah. Nah, dia wajarkan dirinya gitu. Ya, kita harus belajar meminta maaf sungguh-sungguh kepada anak kita bahwa kita mengakui kita salah mengasuh dia di masa dia kecil karena kita tidak pernah diajarkan hal yang sama. Ya, sekarang setelah kita minta maaf, maka kita berikan kepada dia. Sama dengan begini. Dulu orang tua mewariskan kemiskinan kepada kita. Ketika kita menikah dalam sebagai orang orang dewasa yang pernah hidup miskin. Apakah kemiskinan itu akan kita wariskan? Tentu tidak. Kepada anak kita tentu kita tidak. Kita akan bekerja keras dan menjadi orang kaya sehingga kekayaanlah yang kita wariskan kepada mereka untuk mereka jaga. Nah, artinya kalau dulu kita dibesarkan dengan ilmu parenting yang kurang, apakah ilmu parenting yang kurang akan kita wariskan kepada anak kita? Tentu tidak. Berarti caranya apa? Kita kembali belajar ilmu parenting. Lalu ilmu itulah yang kita bekalkan kepada anak kita. Setelah kita minta maaf tadi. Setelah minta maaf, waktu kamu lahir sampai usia sekian, ibu atau bapak tidak sempat memberikan kamu bekal parenting yang bagus dalam pengasuhanmu, karena bapak juga tidak dibekalin. Mulai sekarang, walaupun mungkin bagimu agak terlambat, mulai sekarang bapak ibu akan belajar banyak dan nanti kita diskusi. Sehingga nanti ketika kamu punya anak, kamu mendapatkan ilmu parenting lebih banyak daripada apa yang dulu tidak bapak ibu dapatkan. Itu caranya. Minta maaf, lalu bekali diri kita, kerja keras, mendapatkan ilmu pengetahuan untuk kita wariskan kepada dia yang sudah ada ini. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi jangan sampai ketika kita sudah minta maaf, kita pun tidak membekali diri. Ya, kita minta maaf oleh kemiskinan yang diwariskan kepada kita, lalu kita nggak bekerja keras mendapatkan harta untuk kita wariskan kepada anak kita yang bertumbuh itu. Nah, ini bahayanya. Jadi dimulai dengan minta maaf, bekali diri, lalu bekal itulah yang kita wariskan kepada anak kita berupa ilmu pengetahuan. Kira-kira seperti itu caranya meminta maaf dan meneruskan atau menghentikan hal-hal buruk sebelumnya itu. Saya pernah melakukan hal ini kepada keluarga yang mengalami broken home. Saya stop pada anaknya. Saya stop dengan cara mengatakan begini. Orang tuamu itu sedang belajar menyelesaikan hutang karmanya mereka. Kamu jangan melibatkan diri. Tetapi kamulah menjadikan pengalaman orang tuamu sebagai pelajaran agar jangan sampai kamu ke depan menjadi keluarga yang seperti mereka. Itu yang saya ajarkan pelan-pelan kepada mereka. Supaya terhenti apa yang dulu pernah dilihatnya di masa kecil sebagai
kondisi broken home itu. Itu cara saya memberitahukan kepada si anak. Dan sekarang si anak menjadi baik-baik saja. Kira-kira seperti itu tambahannya, Bu. Baik, terima kasih. Eh, Pak Paulus, silahkan tadi buka mic ya. Ya, Ya, terima kasih. Begini, Pak Guru Wayan Mustike, bagaimana jika dalam keluarga itu seorang janda yang hanya memiliki anak perempuan masih kecil-kecil, sedangkan tadi menurut Pak Wayan yang bertanggung jawab terhadap adat itu adalah seorang pria, itu bagaimana kira-kira Pak Wayan? Terima kasih. Baik, Dr. Paulus. Dr. Opa ya. Ya, kalau di adat Bali nih, di adat Bali, Dok, di Ya, adat Bali itu ada istilah yang disebut mengangkat pewaris, mengangkat hak waris. Nah, kalau seorang 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 atau sebuah keluarga hanya mempunyai anak wanita, maka si anak wanita seringkali diangkat menjadi laki-laki dalam konteks purusa, istilahnya purusa. Purusa itu adalah eh, orang yang dianggap sebagai laki-laki sehingga dia diangkat menjadi disebut dengan istilahnya putrika. Putrika itu artinya putra ika. Putra ika itu ika putra itu ya putra, ika itu. Jadi anak inilah yang menjadi putra kami sekarang gitu. Walaupun dia sifatnya adalah fisiknya adalah wanita atau putri, tapi putri inilah akan menjadi putrika, ya, menjadi orang yang disahkan sebagai ahli waris sehingga si anak itu, si anak wanita itu, si anak muda, si gadis itu kelak akan mewarisi seluruh yang ada di rumahnya. Kalau dia menikah, maka pasangan laki-lakinya itu akan menjadi pihak wanita, mempelai wanita. Walaupun fisiknya laki-laki, tapi dia berada dalam pihak perdana istilahnya. Pradana. Pradana itu artinya wanita. Dia datang sebagai pihak feminimnya. Walaupun tetap dia sebagai laki-laki secara fisik. Datang sebagai wanita. Jadi kepala rumah tangganya adalah si wanita itu sendiri. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari dia mengerjakan tugas-tugas wanita. Tapi sebagai kepala rumah tangga yang punya hak waris, punya keputusan si wanita ini karena dia bersifat laki-laki di situ. Ini cara orang Bali untuk tetap menjaga warisannya. Gitu. Sehingga kalau misalnya ada perceraian di kemudian hari, laki-laki itu tidak mendapatkan hak apapun di rumah istrinya. Dia pulang ke rumah ininya, ke rumah waktu dia muda, dan istrinya tetap sebagai penguasa di rumahnya. Si laki-laki ini tidak berhak mendapatkan warisan di sana. Dia pulang aja begitu aja. Karena dia datang sebagai pihak wanita istilahnya. Ini yang disebut dengan bahasa Balinya nyentane atau sentane. Sentane itu artinya pemilik hak waris, ya, pewaris gitu. Nah, kira-kira seperti itu, eh, Dokter Paulus. Ya. karena banyak keluarga saya orang Bali, Pak. Oh gitu ya, ya seperti itu caranya. Ya, makanya di daerah Tabanan itu banyak yang terjadi Ya, ya, mereka menikah laki-laki menikah ke sana. ya, ya, Disebutnya ya. sentana nyeburin gitu, sentana nyeburin. Pak. Masih, masih. Iya, iya. Terima kasih banyak. Iya. terima kasih Silakan, Pak. silakan. Ya, eh, dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya, boleh di chat juga boleh. Tadi kayaknya Putri ada pertanyaan kedua ya, Put. Eh, Pak Wayan, ini pertanyaan ini aja Pak Wayan. Faktor sosial apa yang paling perlu diutamakan, khususnya untuk yang tinggal di kota besar, Pak, yang adat budayanya agak tertinggal. Jadi faktor sosial apa yang perlu diutamakan? Itu dulu, Pak. Terima kasih. Ya, kalau kita menengok kembali kepada slide tentang hierarki Maslow itu, tentang social need itu, tentu yang dibutuhkan, yang dimaksudkan dengan kebutuhan sosial itu adalah hubungan, interaksi sosial, interaksi yang bersifat positif, bersifat memberikan apa namanya, tidak bersifat toksik ya. Kalau interaksi sosialnya bersifat toksik, tentu saja itu sangat
berefek buruk dalam ilmu parenting. Ya, maka yang dibutuhkan adalah mereka berada di lingkungan yang menyebabkan mereka termotivasi, ya, atau menjadi orang yang positif melihat segala sesuatunya, menjadi wise. Ini contoh bagaimana berada di lingkungan sosial yang benar itu akan menjadi cara kita memberikan ilmu parenting yang benar juga kepada orang-orang. Ya, makanya dalam kisah Mahabharata itu sudah jelas. Bahkan Resi Bisma yang agung, yang bahkan mendapatkan berkah para dewa, tapi begitu berada di lingkungan Hastinapura yang dikuasai oleh Duryodhana dan kawan-kawan, yaitu 100 Korawa, Guru Drona, Raden Karna, Resi Bisma, bahkan yang lain-lainnya itu berubah menjadi pembela-pembela para Korawa. Padahal mereka orang-orang baik, para guru-guru. Kenapa? Karena lingkungan sosial mereka seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang bergabung dengan para Pandawa. Mereka mempunyai sifat-sifat yang lebih bijaksana karena tempat bergabungnya. Nah, itu. Jadi kalau tidak bisa melalui budaya itu kan bukan harus budaya masa lalu saja. Budaya itu kan artinya hasil budi dan daya. Itu hasil kolaborasi antara budi atau akal pikiran dengan kemampuan kita di art and science itu. Gabungan antara art and science menghasilkan budaya itu. Nah, art and science modern itu kan juga ada. Ya, tentu kita harus cari apa art dan sains modern yang mempunyai efek-efek positif kepada pertumbuhan tubuh, pikiran, perasaan, dan jiwa orang-orang yang kita ingin asuh di dalam kehidupan ini. Nah, jadi tidak harus melalui yang tradisional saja, yang modern juga ada banyak. Gitu. Misalnya kalau di Jepang kan ada ya, kehidupan modern mereka yang penuh hormat, ya penuh hormat pada orang-orang yang bahkan menyeberang jalan. Itu kan juga budaya yang bagus, itu budaya yang bagus. Bukan aja berupa seni ya, bukan hanya artnya aja yang disebut budaya, juga sains juga merupakan hasil budaya. Sehingga mereka bisa menggunakan dengan baik sains itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, lingkungan-lingkungan inilah. Kita boleh saja memasukkan anak kita pada lingkungan orang-orang cerdas, tapi jangan sampai mereka masuk ke lingkungan orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang tidak tahu sopan santun. Jadi nanti kita akan menyesal. Menyesal karena apa? Kita punya anak yang pintar, generasi yang pintar, tetapi kehilangan sopan santun. Sehingga akhirnya apa? Menyebabkan kekacauan lagi. Nah, kenapa saya katakan orang yang cerdas, banyak ilmu, tetapi tidak sopan santun, itu berbahaya. Karena itu adalah bagian dari apa yang disebut dalam ajaran kita di Bali sebagai Sapta Timira. Jadi ada 7 macam kegelapan yang di zamannya Ken Angrok. Ken Angrok kalau tidak salah dia. Ken Angrok di kerajaan dulu. Ada 7, sehingga muncullah kisahnya Lubdaka, itu kisah Lubdaka. Oh, ada 7 kegelapan yang bisa menyebabkan manusia terperosok ke dalam jurang penderitaan. 1 yang disebut kulina. Kulina itu kebangsawanan. Ada banyak orang, ya, kita memasukkan anak kita bergaul dengan para orang-orang, para sultan, para bangsawan, orang-orang kaya. Tetapi kemudian di sana dia tidak menjadi kaya yang lain, kaya empati, tetapi dia kaya ego malah. Nah, jadi kekacauan terjadi. Karena kulina atau kebangsawan itu bisa membuat orang itu merasa tinggi hati dan merendahkan diri orang lain. Tapi kalau dia menjadi kaya dan tapi tetap rendah hati, nah ini bagus, tempat bergaul yang bagus, lingkungan sosial yang bagus. Kemudian guna itu pintar. Kepintaran yang tidak memiliki kesopanan tadi, kecerdasan yang tidak memiliki kesopan santunan, dia juga bisa menciptakan kegelapan. Jadi orang yang suka menggurui, sok pintar, ya menganggap orang lain lebih bodoh daripada dirinya, hanya dirinya yang paling pintar, ini juga kegelapan. Ya, kepintaran yang menggelapkan batin. Ini contoh. Harta, dana. Tadi kulina, guna, dana. Dana itu harta. Harta itu bisa memberi terang pada kehidupan kita, tapi juga bisa menggelapkan kehidupan kita. Jadi kalau anak kita bergaul dengan orang-orang kaya, tetapi orang-orang kaya yang menggunakan kekayaannya menjadi hal-hal yang buruk, narkoba dan sebagainya, itu berbahaya juga.
lingkungan sosial yang kaya tapi berbahaya. Atau dia jadikan diri kekayaannya itu untuk apa? Untuk berbagai bentuk kesombongan. Ya, itu juga berbahaya kalau anak kita ada di lingkungan itu. Atau Yowana, keremajaan. Remaja itu bagus, energinya besar, daya daya juangnya bagus, ada hasrat suksesnya, ada motivasi tingkat tinggi. Tapi kalau Yowana atau keremajaan itu justru menimbulkan kekacauan, ya, suka berkelahi, suka membuli orang karena dia merasa dirinya lebih kuat dan sebagainya. Itu sifat keremajaan juga. Nah, ini berbahaya juga. Tapi kalau keremajaannya membuat dia penasaran, ingin tahu ini, ingin tahu itu, ingin belajar ini, belajar itu, bagus kalau dia bergaul di sana. Gitu. Ini yang disebut Yohana. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut surupa. Surupa itu kecantikan, ketampanan. Anak kita bergaul dengan orang-orang cantik, orang-orang tampan itu bagus. Membuat mereka merasa percaya diri, confidence. Tapi kalau kecantikan, ketampanan menyebabkan orang itu menjadi berperilaku buruk, nah, berbahaya kalau anak kita ada di lingkungan seperti itu. Jadi toksik tiba-tiba dia. Kemudian eh, sura itu artinya mabuk. Ya, mabuk oleh kekuatan. Ada juga kasuran. Mabuk oleh minuman keras, mabuk oleh kekuatan, mabuk oleh keberanian, itu juga berbahaya. Memiliki keberanian, bagus. Bisa minum alkohol, bagus. Karena dalam takaran tertentu, alkohol itu bisa berefek bagus pada tubuh kita. Tapi begitu menjadi mabuk, nah ini berbahaya. Ada yang mabuk kekuasaan, mabuk ini, bergaulnya di situ berbahaya. Nah ini contoh-contoh hal-hal modern yang bisa diambil sekarang lah. Ya, ada orang pintar komputer, anak kita bergaul di sana bagus. Tapi kemudian dengan pintar komputer dia menjadi hacker atau menjadi apa yang merugikan orang lain, ya jangan bergaul di sana sebaiknya. Gitu. Ini budaya-budaya modern yang tetap ada kaitannya dengan 7 kegelapan di masa lalu, kunci-kunci tadi itu. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Ya, kalau saya jelaskan bisa panjang lebar ini. Kira-kira seperti itu. Nanti kita mungkin masuk ke moralitas ya, yang sisi berikutnya ya. Ya, September mungkin kita masuk ke sisi moralitas itu, ya, yang lebih detailnya. Ya, Pak Wayan, ini ya kan itu Bu. di Yang Jakarta orang-orang tua takut nih kalau anaknya takut keselamatan anaknya lah sehingga kehidupan sosialnya dibatasi. Padahal ke faktor sosial itu penting buat buat anak tumbuh berkembang ya Pak ya. ya Bu, ya Sekarang betul. bagaimana caranya Sekarang kan membuat ada orang banyak. tua ini merasa nyaman untuk membuat anaknya bersosialisasi lebih luas ya itu juga salah satu PR berarti. Ya, dan namanya PR Bu ya, pekerjaan rumah. PR itu namanya pekerjaan rumah. Jadi dimulai pekerjaan itu dari rumah. Jadikan lingkungan sosial di rumah sebagai tempat belajar yang paling nyaman untuk bergaul sosial. Nah, berikutnya, tempat paling aman untuk bergaul sosial adalah sama-sama melalui media sosial. Media sosial di Facebook, media sosial di Instagram, di TikTok, apa saja. Itu sama-sama ditonton oleh keluarga, lalu dijadikan pelajaran. Oh, kamu lihat orang ini orangnya cerdas, tapi tidak sopan. Ini ada orang begini, ya ini orangnya kaya, terlalu banyak flexingnya, tidak kurang rendah hati. Itu kita bisa belajar. Ya. Kadang-kadang kan kalau kita ajak dia bergaul ke masyarakat, kita nggak mungkin nunjuk-nunjuk orang lalu mengatakan pada anak kita ini orangnya begini, nggak mungkin kita nunjuk-nunjuk. Malah kita pada akhirnya juga menceritakan itu di rumah. Kamu tadi ingat nggak waktu kita ketemu di pesta tadi atau di pertemuan tadi, ada ibu yang seperti ini, ada bapak seperti ini, dia sebenarnya begini-begini. Kalau kita mengajarkan anak kita tentang si A, si B yang tadi kita temui, mungkin kita akan lupa dia juga. Tetapi tempat yang paling gampang sekarang ini tempat kita belajar ilmu sosial paling gampang itu ya melalui media sosial sekarang. Ya, ketemu sama anak. Terus saya sama anak begitu. Saya sama-sama nonton, kemudian saya lihat, nah, nonton film pun saya ajak. Saya kasih lihat, nah ini bagusnya begini, dia kurangnya begini. Saya ajak dia. Nah, nanti kamu akan begini. Kalau kamu ikutin yang ini, akan seperti ini. Ikutin yang ini, akan seperti ini. Saya enggak mengatakan salah benar. Saya mengajarkan dia,
Kalau ini efeknya ini, kalau ini efeknya ini. Kalau ikut yang ini jadi begini, ikut yang ini jadi begini. Nah, selalu saya ajarkan begitu. Supaya dia belajar menentukan pilihannya sendiri tentang baik buruk. Tidak mengatakan ini jelek, ini bagus, enggak. Nah, ini begini, risikonya begini. Gitu. Saya ajarkan seperti itu. Supaya dia bertumbuh matang. Melalui media sosial yang kami sama-sama tonton. Facebook, gitu, YouTube. Nah, di situ saya mengajarkan anak saya, Bu. Nah, jadi daripada kita harus mengajak dia bergaul lebih dulu yang belum tentu kita yakin ya tempat bergaulnya. Ya, tapi kalau kita sudah siap di rumah, itu sama aja dengan kita sudah menyuntik anak kita dengan imunisasi. Lalu ketika dia keluar dan ketemu banyak virus-virus akal budi di luar sana, dia aman. Karena di rumah sudah dibekalin antivirusnya. Ya, seperti komputer kita sudah punya antivirus, mau dimasukin oleh flash disk yang mengandung virus apapun, tidak apa-apa. Tapi kalau komputernya tidak mengandung aplikasi antivirus, baru ada orang bawa file masuk ke komputer kita, hancur komputer kita. Nah, otak anak kita juga harus kita siapkan antivirusnya. Sehingga begitu dia bergaul dengan orang-orang yang mungkin membawa toksik atau virus akal budinya, yang disebarkan dia dapat juga dari penyebaran orang lain. Anak kita sudah bisa merenung, memilih-milih, ini bisa masuk apa enggak. Nah, tugas kita demikian sebenarnya. Dimulai dari PR itu. Dimulai dari pekerjaan rumah. Ini pekerjaan rumah kita semua. Dimulai dari rumah sebelum dia keluar dari rumah itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Wayan. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Sepertinya belum ada Belum yang ada ya. ya. Ada dua kemungkinan ketika belum ada pertanyaan. Satu, sudah pada mengerti, atau dua, saya yang tidak mampu membuat audien memahami apa yang saya sampaikan. Justru menurut saya ini materinya sih dalam sekali. Kalau Ya, kalau mau digali lebih lanjut ya. Ini aja saya masih kepikiran nih gimana caranya untuk nerapin di Jakarta gitu. Masih ya. kepikiran. Baik, mungkin Nanti kita bahan perenungan ya biasanya. ya betul betul Pak Wayan. Mungkin kita hening sejenak Pak Wayan untuk mendengarkan Oh iya, aliran ya, kasta. masih ada waktu 8 menit ya. Ya. Ya, ya ini sudah ada terjawab juga pertanyaannya. Ya. Sama-sama. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau begitu kita akan masuk hening ya. Dalam sesi hening ini silahkan duduk dengan tenang dan dengarkan baik-baik. Saya mau coba share screen ini ya Bu ya. Share audio ya. Boleh. Kedengaran enggak ya? Kedengaran enggak audio saya? Coba saya cek dulu. Belum kedengaran. Belum kedengaran ya? Belum. Sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu. Bentar, di mana dia? Kedengaran Bu? Belum. Sudah share, belum ada Belum. screen. Ini baru. Kedengaran? Tapi lagunya belum belum mulai kayaknya. Udah mulai belum? Oh, belum Itu saya. coba. Nah, udah kedengaran. Kedengaran. Sudah ya Bu ya? Sudah, sudah. Nah, ini. Anak yang pernah dibesarkan oleh hanya di kita bisa memaafkan mereka masih yang mampu memberikan baik relasi kita.
Hai para jiwa, setiap anak terlahir dari hidup atau yang hadir dalam kehidupan sesungguhnya adalah anak-anak semestaku yang sedang aku titipkan bersamamu dalam kehidupan ini. Mereka ada bersamamu untuk kau ajari tentang kehidupan. Mereka juga ada bersamamu untuk mengajarimu memahami kehidupan yang terlahir bersamamu. Mereka adalah para murid sekaligus para guru kehidupan bagimu. Pada merekalah kau bisa belajar hakikat penciptaan dan kelahiran. Pada mereka kau bisa belajar arti kesabaran, arti cinta sejati yang penuh ketulusan dan keikhlasan. Pada mereka aku titipkan rahasia arti kesabaran padamu. Pada mereka aku simpan benih berkah masa depan yang bisa kau rawat sejenak sejak kelahiran. Melalui merekalah aku hadir mengunjungimu untuk memberimu senyuman kebahagiaan. Melalui merekalah aku memberimu latihan mendewasakan diri. Karena tanpa lebih dulu mencapai pendewasaan diri, mereka tidak akan mampu bertumbuh dewasa bersamamu. Asuhlah mereka dengan cinta kasih, agar kau mengerti bagaimana aku mengasuh anak-anak semestaku dalam cinta kasih semesta raya yang penuh ketulusan. Kenalilah anak-anakmu sekarang. Kenali dirimu yang dulu pernah menjadi anak-anak semestaku. Dengan begitu, kau akan mengenali kehadiranku sebagai ayah ibu semesta dalam diri kalian sendiri. Kenali dirimu, anak. Kenali dirimu sebagai diriku, sebagai ayah ibu semesta bagi anak-anak kalian kehidupan. Terima kasih. Semoga pesan singkat dan bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Wayan dengan aliran semestanya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bersama kami di sore hari ini. Sesi ini kita akhiri di sini, tapi nanti bulan depan tanggal 23 September pada jam yang sama akan ada lanjutan lagi dari serial Reparenting ini dengan judulnya adalah Nilai Moral dalam Pengasuhan. Baik, kalau begitu selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Terima kasih Guru Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Sangat bermanfaat Pak Wayan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan. Matur suksma Pak Wayan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Saya izin matikan Zoom-nya. Matur nuwun Bu Eka. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih. Terima kasih. Gimana cara bergabungnya?